Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma bismillahi ala nurin nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala at-taurata ala jabali tur fi kitabim mastur. Alhamdulillahi rabbil ghina'i madhkur wa bil izzi wal jalali mashhur wa ala sarra'i wa dharra'i mashkur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulumati wan nur. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa yudhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka ikfini bihalalika an haramika wa aghnini falika amman siwaka. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala ta'ala wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqaynahum ghadaqa. Wa qala ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqal mufarridun. Qalu mal mufarridun ya Rasulullah alladzina qala dzakarallaha dzikran katsiran minadz dzakirina wa dzakira. Faqala aidan afdalu dzikri fa'lam annahu qalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Syekh Ibnu Malik fi kitabil Alfiyah farfa bi dhammi wa siban fathau wajur asra ka dzikrullahi amdahu yasur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun wa sa'adatul kurama, segenap saudaraku semua, ikhwan jamaah murid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Syakariyah dari berbagai majelis, baik dari Majelis Al-Husaini Magelang, hadir Magelang, hadir dari Majelis Al-Husaini Purworejo, ada Purworejo, alhamdulillah yang dipimpin oleh Pak Dr. Eko dan yang lainnya, dan dari Solo Sukoharjo ada dari Solo, alhamdulillah. Dari yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus dari tuan rumah sendiri yaitu Majelis Tempel Sleman dan sekitarnya yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya muliakan dan saya rindukan. Semoga kita berkumpulnya di majelis mulia ini, Majelis Al-Husaini Temple, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat lahir batin kita, sehat jasmani kita, sehat hati kita, sehat pikiran kita, sehat juga
kantong kita ya. Amin. Kalau kantong kita lagi kanker bahaya, pekon nggak bisa kesini ya. Alhamdulillah, itu yang paling utama. Dan semoga kita berkumpulnya di sini semuanya dalam keadaan barokah. Barokah hidup kita, berkah ilmu kita, barokah rumah tangga kita, barokah yaitu kasar kita, usaha kita. Dan yang paling utama, semoga kita berkumpulnya di majlis mulia ini dalam doa restu dan ridhonya guru kita Romo Yai Nur Mursyiduna Thoriqah Qudriyah Naqsabandiyah wa Syakariyah. Dan semoga kita semua dengan wasilah silaturahmi di sini kita merajuk ukhuwah Islamiyah dalam bingkai Thoriqah, kita semua semakin tambah istiqomah beramaliyah dalam Thoriqah. Hadratul Mukarramun, saudaraku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat, segar, biar makin mantap. Ngopi dulu ya, kita santai saja. Alhamdulillah, mungkin di sini ada yang sudah lama, maupun ada yang baru, maupun ada yang tengah-tengah, lama enggak, baru enggak gitu ya. Kita semua alhamdulillah berkumpul di sini adalah sama-sama kita semua dalam barisan guru kita, yaitu di bawah bendera aku saya ini. Sama-sama kita lagi belajar, yaitu belajar ngaji diri, ngaji rasa dalam bingkai ilmu Thoriqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Syakariyah. Mungkin kita walaupun sudah lama di Thoriqah, tapi belum mengenal apa itu Thoriqah ya. Kayak begini kadang, dengan Islam, ya Islam. Apa itu Islam? I don't know, saya nggak tahu. Pokoknya saya sholat, puasa, zakat. Yang penting saya Islam. Nah, kita sudah lama ikut Yai, sudah berthoriqah, maka kita juga harus tahu apa itu thoriqah. Nah, insya Allah kita akan bahas dari dasar, dari awal, biar yang udah tahu jadi semakin tahu, yang belum tahu jadi tahu ya. Terus apa itu thoriqah? Thoriqah itu berasal dari bahasa Arab. Pertama, thoriqah itu berasal dari kata thoriq. Thoriq itu artinya jalan ya. Masya Allah ya, luar biasa. Di samping kita, saudara kita yang udah niat ngaji, disiapin ballpoint sama kertas. Yang lain silakan yang membawa catatan, tulis aja ya. Kita bareng-bareng di sini ngaji. Kita sampai sore di sini, siap ya, sampai maghrib. Kita belajar biar mantap amaliyah kita. Karena salah satu yang membuat kita itu istiqomah, semangat beramaliyah, itu karena tahu ilmunya. Kayak gitu. Membuat kita malas, nggak semangat, kadang-kadang nggak ngerti apa thoriqah. Jadi nggak ngerti gitu, ikut-ikutan dong. Jangan dari jamaah ikut-ikutan ya. Harus dari hati. Kenapa sih saya berthoriqah? Apa tujuannya berthoriqah? Itu harus tahu kita. Ya. Nah, kita insya Allah akan bahas dari paling dasar dulu, dari mulai pengertian. Nah, pertama, apa itu thoriqah? Pengertian yang pertama, thoriqah berasal dari kata thoriq ya. Thoriq itu artinya jalan. Itu di samping kita itu thoriq, jalan. Jalan di sini maksudnya adalah metode ibadah menuju Allah dengan cepat dan sistematis. Jadi jalan tercepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu thoriqah, itu dari kata thoriq. Jadi kalau digabungkan, thoriq artinya jalan-jalan. Makanya waktu di Tuban dulu saya ingat tahu ya. Jadi ada sebagian orang yang sentimen ke beliau, bilang begini, katanya guru thoriqah, kok jalan-jalan terus? Dia bilang, kan kita thoriq kan jalan-jalan, ya udah jalan-jalan. Nah, kita kan kesini kan thoriq dari Purworejo, dari Magelang, dari Solo, dan dari yang lain. Kesini lagi thoriq, lagi jalan. Nah, jadi pengertian yang pertama, thoriqah itu dari kata thoriq yang artinya jalan. Jalan di sini jalan tol, jalan cepat. Karena syariat juga artinya jalan, syariat itu jalan. Bedanya kalau thoriqah itu jalan tercepat gitu. Jalan tol, kalau saya itu jalan
besar, jadi lama. Cepatan jangan tua. Jadi kalau kita nggak berkoridor, lama menuju Allah ini. Nah kalau baik itu cepat, gitu. Ekspres. Jadi kayak jalan kereta cepat Jakarta Bandung tuh yang sejam juga nyampe. Nah, jadi bertoriko itu pertama biar cepat menuju Allah lewat toriko. Makanya ekstrim jalannya. Ngedan, hormat, itu jalan tercepat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, maksud jalan di sini adalah menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat. Nah, kita dalam bertorikoh itu artinya menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah maqalah asyari'atu kasafina wa tariqatun kalbahri wa haqiqatun dul. Jadi ilmu syariat itu seperti perahu, sedangkan torikoh itu ibaratnya lautan, dan hakikat itu adalah bintang mutiara berlian di bawah samudra. Jadi kita mau menuju Allah itu harus menyelami samudra torikoh dulu, baru kita bisa masuk menembus ma'rifat billah. Sebelum kita masuk ke sana harus punya kapal dulu, syariat itu. Ada sebagian orang bilang, mungkin ada sebagian yang kenapa dia nggak mau bertorikoh? Lah saya mah belum mantap syariatnya. Pernah nggak ada kayak gitu? Jangan suka torikotan, masih muda, kuasai syariatnya. Nah itu bisikan yang kayak gitu ya, jangan didengar. Jangan suka torikoh, tapi dulu syariatnya. Kita kalau misalkan syariat terus fokus syariat, nggak ada ujung-ujungnya, keburu mati kita ya. Itu kita pikir dulu saat waktu pesantren itu, kalau kita mau menguasai syariat dulu, sampai mati nggak akan beres-beres, gitu ya. Makanya kita langsung aja terjun ke torikoh, lama, gitu ya. Belum kita al-muhadzab, kita berawal, tufa, dulu kita punya puluhan jilid, ya. Kitab Safinah itu pengen tamat satu kitab aja tuh setahun 2 tahun, belum ratusan kita, belum sampai ikannya album, gitu. Jadi keburu tua, keburu mati, kita mendingan langsung aja, insya nanti ikuti. Jadi torikoh itu menjalankan dua-duanya. Makanya kenapa torikoh dalam sebuah maqalah sufi disebutnya dengan lautan, karena lautan itu yang menyatukan antara perahu dengan bintang mutiara. Nah, akhirnya torikoh itu menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat. Kayak gitu. Jadi misalkan ya, Kak Aris misalkan sholat, Allahu Akbar. Tadi utang saya tinggal 10.000 lagi. Tadi itu belum, namanya belum bertorikoh, itu baru bersyariat. Kayak gitu ya. Nah, jadi contoh yang sederhananya ketika saudaraku semua mengucapkan takbir kan, Allah, itu syariatnya. Dalam hati konsentrasi lapan Allah di akifah, baik di kolbu, di sir, di akfa, di kopi, ya, sir, nafas, kulu jasa. Nah itu kelapan Allah nyala semuanya, baru kita udah balance, baru kita udah bertorikoh. Jadi ketika sholat, pikiran, sikap, perkataan, hati semuanya fokus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ingat utang, bukan ingat kegiatan, bukan ingat rekor dan yang lainnya. Jadi hatinya fokus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi. Jadi tes sama yai nanti keluar malaikatnya, atau nanti itu disebut benar zikirnya atau takbirnya. Ya, ini gue susah amat ya, nggak mudah. Ya. Kalau mudah kita nggak usah belajar, karena kita berat, makanya kita belajar. Insya Allah kalau sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pengertian torikoh berasal dari kata tork. Tork itu artinya mengetuk. Torkul bab, torkus sama, mengetuk pintu. Nah jadi torikoh juga artinya torkul qalbi, mengetuk pintu hati. Nah jadi kita bertorikoh itu ketuk hati kita. Ketuk yaitu pintu hati kita, karena setiap ilmu itu mempunyai sasarannya masing-masing.
Makanya disebutkan dalam sebuah syariat arkanuddin salah satu rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam itu sasarannya adalah jasad, ilmunya disebut dengan ilmu syariat. Nah, jadi raga kita ini namanya adalah ibadah syariat. Jadi ilmu syariat, ilmu fikih itu membahas seputar jasad, seputar raga. Makanya semua rukun Islam semuanya logis, semuanya dapat diterima. Nah, masuk yang kedua yaitu rukun iman. Syukur kesedaran. Yang kedua rukun iman. Nah, kalau rukun iman itu sasarannya adalah hati kita. Disebutnya ilmunya ilmu mereka. Nah, itu jadi disebut itu iman. Kalau Islam disebut syariat. Kitabnya atau bukunya yang membahas tentang ilmu syariat ya disebutnya ilmu fikih. Dari mulai Safinah, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Raudhah, Tufah, Muhadzab itu membahas tentang jasad semua. Bagaimana rukun sholat, qada wudu, sunnah wudu itu semua dibahas dalam ruang lingkup ilmu syariat. Nah, yang kedua, kalau level yang lebih tinggi lagi disebutnya rukun iman. Jurusannya adalah hati, qalbu. Disebutnya ilmu tarekat. Kayak itu. Jadi tarekat itu nggak aneh-aneh. Ilmu tentang untuk menata hati kita biar rapi hati kita, ya. Makanya semua rukun iman semua isinya gaib, ya, semua isinya gaib. Makanya kalau kita bertarekat itu jangan pakai logika, tidak akan nyambung, mainnya hati sesuai dengan bagiannya. Nah, makanya semua ajaran tarekat nggak masuk akal karena emang bagiannya gaib dan kita harus percaya dengan yang gaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang percaya dengan yang gaib, mengimani sesuatu yang enggak kasat mata. Maka jangan kaget ya kita ikut tarekat bagian gaib-gaibnya. Karena emang bagiannya gaib. Karena tarekat itu adalah bagiannya ikutan iman. Yang bagus coba silahkan kita buka. Rukun iman ada berapa? Ada 6 kan? Semuanya gaib gak? Gaib. Pertama iman kepada Allah. Allah gaib gak? Gaib. Yang kedua iman kepada malaikat. Malaikat gaib gak? Gaib. Terus iman kepada kitab-kitab Allah. Gaib. Kita belum pernah lihat apa itu Zabur, Taurat, Injil, belum tahu. Yang keempat para nabi. Sama, kita juga belum lihat nabi seperti apa. Kalau juga nabi palsu, nabi Pugimin, ya Eden, ya. Ada juga nabi palsu. Nah itu ada. Nah terus yang kelima apalagi? Iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada takdir. Itu juga sama. Itu semuanya gaib. Makanya kalau udah ke tarekat kita semuanya monggo ini yang sebelah sini Mbak, masih kosong. Monggo. Isi yang kosong dulu ya biar nyaman. Karena kita ini agak lama. Kalau lama kan agak juga apa namanya ngap juga kalau terlalu sempit. Apa ya isi yang depan dulu biar nyaman. Dibuat suasana nyaman, tenang, bahagia. Karena ilmu itu tidak akan masuk ke orang yang suka galau, sedih, berduka, stres, gitu. Ilmu akan masuk ke orang yang hatinya bersih dan selalu bahagia, nyaman. Jadi buat bahagia hari ini ya. Jangan stres lagi galau, tidak akan masuk ya. Harus bahagia. Nah, kita lanjut. Jadi rukun iman itu sasarannya adalah hati. Makanya disebutnya tarekat. Yang terakhir lebih tinggi lagi yaitu rukun ihsan. Rukun ihsan ini lebih tinggi lagi. Karena rukun ihsan
sasarannya adalah ruh, disebutnya ilmu hakikat. Paham sampai sini ya? Rukun ihsan ada 1, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Jadi berapa tuh? 1, 6, 5. Itulah rahasianya. Kenapa zikir thariqah qadiriyah jumlah hitungannya 165? Karena yaitu mengacu kepada 3 rukun agama ini, agar kita selamat dunia akhirat ganti dan mutiara. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Dan ini semua terkumpul dalam kalimat La ilaha illallah. Dan zikir ini dibacanya di saat kita zikir fondasi dan di saat kita khalwat bilik. Kayak gitu. Disebutkan dalam sebuah hadis, Man mata biqauli la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Jadi siapa yang meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah gitu. Makanya Kiai bilang ya, ya, udah saya buat tempat yang nikmat gak mau, disuruh ke surga, disuruh ke surga gak mau, yaitu sholat bilik. Itu kita bukan bekerja, disuruh ke surga, karena itu adalah kunci surga. Surga Rasulullah, Miftahul Jannah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi kuncinya surga itu adalah La ilaha illallah. Gitu. Misalkan ya, Pak Eko ke surga, atau misalkan punya mobil, tapi kuncinya nggak ada. Kira-kira gimana? Pak Eko dikasih mobil, tapi kuncinya nggak dikasih. Itu mobil jalan nggak? Nggak jalan. Jadi kalau misalkan teman-teman ke surga, tapi nggak pernah baca di Allah, jadi kita nggak masuk, di luar aja gitu, di pelatarannya aja. Karena kuncinya nggak ada. Nah, kuncinya itu adalah kalimat La ilaha illallah. Nah, itulah rahasianya kenapa kita usahakan untuk sholat fondasi setiap selesai sholat 5 waktu. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, kan apa pengertian thariqah yang berikutnya? Thariqah yang berikutnya artinya adalah tarkun. Tarkun itu artinya meninggalkan, gitu ya. Jadi kalau kita udah berthariqah, harus pelan-pelan kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Anak, keluarga, pekerjaan, istri, atau setidaknya yang ditinggalkan adalah kebiasaan buruk kita. Yang paling rata-rata yang saya perhatikan dari jamaah TKNS yaitu masalah riba. 80% itu ya. Nah itu usahakan tinggalkan gitu ya. Itu rata-rata. Dan kalau dijumlahkan total 100% jamaah Fatihah itu rata-rata semuanya adalah dari orang-orang yang bermasalah. Jadi kita ini, menurut saya sendiri, orang-orang yang bermasalah. Jadi jamaah Fatihah itu rata-rata orang-orang yang bermasalah. Jadi ini wajah-wajah bermasalah gitu. Berobat ke beliau. Masalahnya beda-beda. Entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah asmara, masalah kesaktian. Biasanya yang gondrong-gondrong yang satu-satu gitu. Di sini nggak ada ya, di sana di Surabaya. Nah itu, atau masalah awalnya makan dukun lah ya, awalnya makan apa gitu. Seperti itu lah. Alhamdulillah saya ini kita diarahkan ke jalan yang lurus, jalan yang baik. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi pengertian thariqah yang ketiga adalah tarkun. Saya ulangi lagi ya. Pertama, thariqah artinya thariq, yaitu jalan atau metode. Metode ibadah kepada Allah dengan cepat dan sistematis. Makanya ada metode Syekh Abdul Qadir, ada metode ajaran Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ada metode ajaran Syekh Abdullah Asy-Syatari. Itu beda-beda. Ya. Kalau metode ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu ngedan, itu adalah metode Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau metode Syekh Bahauddin Naqsyabandi adalah khalwat bilik. Kalau metode Syekh Abdullah Asy-Syatari yaitu khalwat fisik atau khalwat zamani, sama ruqyah pengobatan. Itu semua adalah metode daripada ajaran
Syekh Abdullah Asy'atari. Paham ya? Nah, zikirnya, kalau thariqah Qadiriyah, zikirnya yaitu zikir La ilaha illallah 165. Kalau zikir Syekh Bahauddin Sabandi atau thariqah Naksabandiyah, zikirnya zikir sir Allah Allah 100 atau 2 kali. Kalau metode zikir thariqah Syakariyah daripada Syekh Abdullah Asy'atari, yaitu zikirnya Allahu atau hu. Nah, itu adalah zikirnya Syekh Abdullah Asy'atari atau pendiri thariqah Syakariyah. Paham ya? Jadi yang pertama tadi apa pengertiannya? Thariq dari artinya jalan atau metode. Yang kedua artinya adalah torkun, artinya mengetuk pintu hati. Jadi ketuk pintu hati kita. Open my mind, open your heart, buka hatimu. Ada kan lagunya kan? Ku buka hatimu. Jadi buka hati kita. Ya, yang tadinya ditutup, terkunci, gelap, kita buka, kita bersihkan, hadirkan isi hati yang sesungguhnya. Yang ketiga dari kata tarkun, artinya meninggalkan, tinggalkan sesuatu yang diharamkan, yang tidak disukai oleh Allah, seperti riba, seperti pacaran. Itu tinggalkan yang kayak gitu, ya. Yang masih muda-muda tinggalkan. Nanti kita akan bahas apa saja yang harus ditinggalkan menjelang kita berthariqah, seperti tato dibersihkan. Nanti ada insya Allah ya setelah segmen ini. Biar kita itu thariqah itu mantap. Biar nanti pas ngedamnya tidak di rumah orang lain. Itu gara-gara nggak paham dulu awalnya. Makanya kita walaupun udah yang penting praktek, yang penting praktek. Iya, praktek juga untuk ilmunya. Makanya karena yang penting praktek, ngedamnya di rumah orang lain. Atau ada yang ada karena ngedamnya 3 hari langsung pulang. Macam-macam lah kayak gitu. Ya, jadi kita itu kenapa harus tahu ilmunya? Biar nanti mantap. Kan sayang kan, capek-capek amalia, payah, tetapi yai garido gitu. Bagaimana kita beramalia itu berkualitas dan dalam ridho guru. Karena rahasia dalam belajar, dalam ngaji bukan seberapa banyak tirakat atau zikir atau amalia, bukan seberapa rajin, bukan seberapa istiqomah, tetapi rahasianya ada di doa restu ridho sang kiai. Itu aja. Rahasia itu di situ. Ridho enggak yai kepada kita, di situ rahasianya. Makanya salah satu agak karena banyak yang nanya, Gus apa sih yang membuat saya naik langitnya? Sederhana, ini saya bukan rahasianya ya, bukan di amalia, tapi buat senang sang kiai. Udah segitu. Karena saya juga bisa amalia, saya juga nggak kayak teman-teman, bahkan teman-teman yang hebat lah. Cuma kalau saya kan ambil rahasianya, buat senang sang guru gitu. Buat apa nih yang buat senang kiai? Di antaranya seperti ini, silaturahmi. Salah satu yang membuat beliau ridho kepada kita, sering kumpul-kumpul seperti ini, sering silaturahmi. Kadang-kadang teman-teman, semoga kita dalam ridho yai, nyebut pakai seriput yai, pakai seriput, tapi kita ribut mulu di antara kita. Ayo bagaimana? Enggak, bukan bergerak di sini. Jangan seperti itu ya. Kita buang ego kita akur, kita guyup. Maksudnya jika safari juga itu biar bersatu, bukan malah pisah gitu. Gimana yang mau ridho? Nah, harus akur. Nah, kita kalau akur kayak gini, senang beliau. Itu ya rahasianya. Jadi jangan suka kita masing-masing, tapi bersatu. Kita guyup, kita rukun, kita harmoni. Ridho ya, senang. Udah naik udah. Naik ke kayangannya. Oke. Itu ya rahasianya. Buat senang. Ridho guru, ridho orang tua, ridho suami, ridho bos, ridho orang tua, udah lancar segitu. Makanya jangan minta apa-apa ke guru, ke orang tua, ke suami, ke siapapun, jangan minta apa-apa, cukup minta ridhonya. Segitu rahasianya. Ya, oke lanjut. Yang berikutnya, yang ketiga, thariqah artinya dari kata tarkun, artinya meninggalkan. Sampai sini ada yang belum paham? Ya, oke lanjut ya. Nah itu tarkun artinya meninggalkan, tinggalkan sesuatu yang buruk menuju ridha Allah. Yang keempat, thariqah dari kata turuk.
Turuk itu artinya pusat, puncak-puncaknya. Jadi kalau kita misalkan naik gunung setengah doang, belum bisa menikmati kan. Nah terus aja naik ke atas, terus naik. Makanya kan amali dan toriko itu berlapis-lapis. Kenapa? Dari mulai mandi tobat, bikin fondasi, puasa tingkatan 21, 41, 7 bulan, 3 bulan, 7 bulan, terus naik ke atas. Sekarang kan kita mau ke puncak gitu, mau ke pusatnya turun. Jadi maksudnya di sini itu puncak dari segala ilmu adalah ilmu toriko. Makanya dalam sebuah keterangan disebutkan dalam kitab Zubat oleh Syekh Ibnu Ruslan, beliau mengatakan bahwasannya awal wajibin alal insani marifatun ilahi biistiqoni. Pertama kali yang wajib seorang muslim dipelajari itu bukan bahasa Inggris. Itu kayak senang anak kita bisa bahasa Inggris, senang apa artinya anak kita bisa matematika, bisa bahasa Inggris, bisa ini, tapi nantinya kita mati, anak kita durhaka, disiksa gitu sama anak kita kalau begitu. Jadi yang pertama kali yang wajib kita ajarkan ke anak kita, yang wajib kita pelajari adalah ilmu ma'rifah, ilmu tauhid, biar kenal kepada Allah. Makanya bagus kalau ke toriko masih muda. Tuh kayak Putra Panali, Masya Allah ya, Amar Khairullah baru usia 15 tahun, Masya Allah udah langsung Allah. Nah dari muda, jangan nunggu udah dewasa, susah, udah punya keluarga. Makanya ada 5 golden chain untuk bertoriko. Ada 5 waktu yang sangat istimewa buat toriko. Jadi kalau teman-teman di posisi 5 waktu ini, terbati teman-teman termasuk orang yang beruntung. Pertama, kalau mau bertoriko, yang pertama waktunya adalah di saat masa bujangan. Gitu. Kalau udah tua kayak gini kan susah habis gitu ya. Itu pekerjaan. Ini yang masih bujangan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu masa bujangan. Di sini ada yang bujangan. Ya. Nah itu manfaatin ya. Saya nitip jangan dulu pengen kawin ya. Ngedat dulu, amalin dulu. Biar nanti pas rumah tangganya mantep, gak goyah. Ada masalah kehidupan gak goyah. Karena kita udah terbiasa menderita gitu. Biar terbiasa menderita, jadi gak kaget kalau melihat masalah kehidupan. Yang kedua, waktu yang tepat untuk bertoriko yaitu di saat masa yaitu yang disebut dengan pengangguran. Guru kita itu ya senang kalau zamannya nganggur, senang dia totalitas amaliyahnya ya. Karena dalam perspektif toriko itu beda dengan perspektif syariah. Di syariah itu kan kalau nganggur, kalau orang umum kan kayak jelek gitu, nganggur itu. Toriko itu nganggur, bagus nganggur ya. Kenapa? Biar maksimal amaliyah. Jadi yang sekarang lagi nganggur, alhamdulillah, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu orang-orang yang beruntung, yang sekarang lagi nganggur, nggak punya pekerjaan sama sekali. Itu bagus, manfaatkan untuk amaliyah ya. Jadi harus bersyukur. Di toriko itu sebaliknya dengan orang umum ya. Kayak yang kedua, kalau secara umum kan kalau orang yang suka beres-beres, nyapu-nyapu, orang diri kayak Dina gitu. Toriko enggak, sebaliknya justru yang paling tinggi makomnya yang suka cuci piring, itu yang paling tinggi ya. Ini saya yang mimpin zikir atau mimpin tausiah sama Pak Dio atau teman-teman Pak Dewaji yang lainnya yang warawiri cuci piring segala macam ya. Itu yang paling tinggi dalam toriko. Ya ini itu rahasianya. Makanya sang kiai waktu beliau mondok ngaji di gurunya Kiai Cilik ya. Di Cipacung itu di Pandeglang, dekat dengan rumah saya kan asli di Pandeglang. Nah itu waktu Kiai Nur beliau belajar toriko ngaji di Kiai Cilik, itu beliau tuh melayani. Yang lain zikir, yang lain ngaji, beliau memasak, beliau itu yang warawiri, cuci piring, menjaga makanan. Masya Allah, itulah jiwa toriko. Jadi toriko sebaliknya di area umum, kayak hina kelihatannya, tapi itu mulia. Dan itu yang paling tinggi kedudukan langitnya. Itu ya, itu rahasianya. Jadi toriko itu melayani, bukan pengen dilayani. Kayak gitu. Jadi lebih tinggi teman-teman yang layani dibanding saya gitu. Oke, itu ya.
Yang ketiga, kesempatan untuk bertoriko yang istimewa. Yang ketiga adalah yaitu juragan. Jadi dia itu juragan atau orang ini adalah binatang itu atau hartawan. Artinya yang saat ini saudaraku semua yang kebetulan bagus bisnisnya, maka ini isi yang depan dulu ya, karena nanti kan saudara kita masih ada sebagian di perjalanan. Mohon isi yang depan dulu. Monggo, isi yang depan dulu, monggo. Bentar ya, kita di sini berkumpul bersama. Ahlan wa sahlan wa marhaban biwadurikum saudaraku dari jamaah Magelang Utara ini ya, Magelang Utara atau orang Pak Bianto. Saya lupa. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana berlatih Bianto dan nama ketemu Masya Allah. Monggo ini masih kosong sebelah sini Pak. Tapi Kang ada waduh, bagaimana gimana kan Mas? Ya, enggak apa-apa. Yang penting sampai. Monggo wilayah dulu dijamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut yang tadi ya. Jadi yang pertama, kesempatan yang sangat bagus untuk bertoriko ini. Yang pertama bujangan, yang kedua yaitu pengangguran ya. Tampang-tampang itu beruntung lah ya. Ya, karena yang saya itu pengangguran. Yang ketiga yaitu hartawan atau juragan. Artinya walaupun dia meninggalkan, istri kita aman karena uangnya tidak habis sampai turunan. Yang keempat, kesempatan yang sangat bagus untuk bertoriko atau beramalia. Yang keempat adalah yaitu pensiunan. Jadi bagi saudara yang udah pensiun itu alhamdulillah, artinya bisa berangkat ngedang ya, karena kan pensiun. Apalagi coba ya, anak udah punya, istri udah punya, kecuali pengen nambah ya, itu lain lagi urusannya. Kita mau berangkat gitu. Cucu udah pada gede, anak udah pada rumah tangga. Nah, itu ya, itu diantara masa-masa yang sangat bagus untuk bertoriko. Ini ibu-ibu, ini enggak suara saya udah ramai ya ibu? Alhamdulillah ya. Takut kedengaran, tinggal bilang ke sang gondrong ya, penjaga itu, makhluk penjaga mixer, sound system. Nah, jadi alhamdulillah kita udah mengetahui bahwa pengertian toriko itu prinsip pertama tadi jalan, yang kedua adalah mengatur pintu hati, yang ketiga meninggalkan, yang keempat yaitu puncak. Jadi itu semua walaupun artinya beda-beda tapi sama-sama tujuannya. Itu semua saling berkaitan. Jadi kalau saya simpulkan, toriko itu adalah ilmu menata hati sehingga tercipta hati yang baik, ilmu tazkiyatun nafsi, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita sehingga tercipta qalbun salim, tercipta hati yang baik. Udah segitu. Toriko itu gak aneh-aneh. Hanya ada tercipta hati yang baik, tercipta akhlak yang mulia, adab yang tinggi. Udah segitu. Saya ulangi lagi ya, toriko itu intinya adalah ilmu tazkiyatun nafsi atau tazkiyatul qalbi, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati sehingga tercipta qalbun salim.
tercipta hati yang baik, hati yang lembut, hati yang selamat, seperti ikhlas, ridho, qanaah, zuhud, waro, ikhlas, tawadu, tanazul, husnudon, berakhlak mulia, santun perkataannya, hatinya baik, selalu